Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessa Putri Bakri dengan NIM 1058411107723. Di sini saya akan memaparkan proyek sistem pakar. Langsung saja, pada sistem ini kami gunakan metode Fuzzy Tsukamoto untuk menentukan tingkat kelayakan seseorang berdasarkan tiga variabel utama, yaitu IPK, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan keluarga. Langkah yang pertama adalah fuzifikasi, yaitu mengubah nilai input yang bersifat pasti menjadi derajat keanggotaan Fuzzy dengan rentang 0 sampai 1. Untuk nilai yang semakin kecil digunakan kurva turun, seperti pada IPK buruk, gaji rendah, dan tanggungan sedikit. Sedangkan untuk nilai yang semakin besar digunakan kurva naik, seperti IPK bagus, gaji tinggi, dan tanggungan banyak. Setelah proses fusifikasi, setiap variabel memiliki tingkat keanggotaan dalam beberapa kategori sekaligus. Hal ini mencerminkan kondisi nyata bahwa seseorang tidak selalu sepenuhnya masuk dalam satu kategori, melainkan berada di antara dua kondisi. Tahap berikutnya adalah inferensi, yaitu penerapan aturan Fuzzy berbentuk if-then. Pada sistem ini digunakan beberapa aturan, misalnya jika IPK bagus, gaji rendah, dan teman banyak, maka hasilnya sangat layak. Sedangkan jika IPK bagus tetapi gaji tinggi, maka hasilnya tidak layak. Jika IPK buruk, maka secara otomatis dinilai sangat tidak layak. Dan jika gaji rendah serta tanggungan banyak, maka statusnya dipertimbangkan. Untuk setiap aturan digunakan operator N dengan metode minimum, sehingga nilai alfa diperoleh dari nilai keanggotaan terkecil dari masing-masing kondisi. Setiap aturan kemudian menghasilkan nilai tegas, kelayakan, atau nilai Z. Tahap terakhir adalah defusifikasi menggunakan metode weighted average, yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai alfa dan nilai Z dari setiap aturan, kemudian dibagi dengan total nilai alfa. Proses ini menghasilkan satu nilai akhir berupa skor kelayakan. Skor tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu sangat layak, layak, atau dipertimbangkan dan tidak layak, sehingga sistem dapat memberikan keputusan yang jelas namun tetap mempertimbangkan ketidakpastian data. Dengan demikian, metode Fuzzy Tsukamoto mampu mengubah data numerik menjadi keputusan kelayakan yang lebih fleksibel, adil, dan mendekati cara berpikir manusia. Baik, di sini saya akan perlihatkan aplikasi sudah jadi. Ini dia cek kelayakan beasiswa, yang dimana di sini kita input nama lengkap mahasiswa dengan nilai IPK 3,55. Dan di mana mahasiswa tersebut memiliki 6 tanggungan dengan penghasilan orang tua 1 juta. Baik, langsung kita analisa sekarang. Nah, di sini outputnya yaitu hasil analisa layak atau dipertimbangkan 78,9% berdasarkan perhitungan logika Fuzzy. Di sini muncul riwayat simulasi yang dimana input yang kita masukkan tadi dengan nama mahasiswa Alessa Putri, IPK 3,55, gaji orang tua itu 1 juta, eh, dan hasilnya skor 78,9 dengan status review. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya serahkan untuk dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Fajrul Islami. Untuk rekan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajrul Islami dengan NIM 10584111023. Adapun pembuatan video saya ini yaitu yang dimana saya akan menyelesaikan atau mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Pak Faisal, yaitu matkul sistem pakar. Nah,
Pada kesempatan kali ini, di sini saya hanya menjelaskan, eh, saya itu hanya berfokus pada web development-nya. Jadi, saya itu bertanggung jawab dalam membangun arsitektur website yang dimana saya menggunakan React.js. Yang pada kesempatan sebelumnya teman saya telah menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Nah, adapun eh, project yang saya buat yaitu sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan beasiswa berbasis Fuzzy Tsukamoto. Jadi di sini bagaimana website yang telah saya buat yaitu dia itu hanya sebagai mengelola manajemen data hingga memastikan antarmuka aplikasi itu bersifat responsif dan juga mudah digunakan nanti oleh admin beasiswa. Jadi website yang saya buat ini dia itu masih hanya tahap pengembangan yang dimana saya hanya membuat di bagian tampilannya saja. Nah, adapun yang saya bangun dari website yang saya buat itu, saya menggunakan pendekatan komponen basis arsitektur. Jadi saya tidak menulis kode atau membuat kode di dalam satu file, tetapi saya membaginya menjadi beberapa komponen modular agar kodenya itu kelihatan rapi dan juga nanti mudah dikembangkan. Yang pertama di sini ada kode header, ada komponen header.js. Nah, komponen header.js di sini dia tuh hanya berfungsi sebagai identitas aplikasi tersebut. Kemudian di sini di komponen selanjutnya ada input file. Nah, input file sendiri yaitu sebagai komponen yang dimana dia menangani input seperti nama, IPK, penghasilan, dan juga tanggungannya. Nah, dia ini bekerja secara dinamis, tidak bersifat statis. Kemudian lanjut di komponen storytelling. Nah, komponen ini sendiri dia itu hanya menampilkan log perhitungan yang telah tersimpan. Jadi di komponen ini dia hanya menyimpan riwayat-riwayat yang telah diketik oleh admin tersebut. Nah, lognya itu tersimpan di komponen storytelling. Jadi ketika kita ingin refresh atau apapun itu, atau hasil riwayat yang telah kita ketik di input file tersebut ini, nah, log riwayat tersebut ini dia tuh akan tersimpan di komponen history table. Kemudian kita lanjut ke komponen result card. Nah, komponen result card sendiri hanya menampilkan hasil akhir dari kelayakan mesin tersebut. Jadi, eh, bisa dilihat sendiri di yatil, di yatil ini, dia tuh hanya mempresentasikan hasil dari logika fuzzy, model fuzzy. Nah, setelah dilakukan logikanya di sini, dia tuh akan tersimpan di result card. Jadi result card ini dia tuh berfungsi hanya menampilkan hasil akhir dari model fuzzy tersebut. Nah, library kemudian lanjut di sini ada library atau style yang saya gunakan yaitu Tailwind. Nah, Tailwind sendiri itu eh, secara fungsi ya pembuatannya itu dari segi desainnya dia itu clean dan modern. Kemudian juga dia itu sangat cepat melalui sistem antivirusnya. Kemudian ada Lucid Rig. Nah, saya menggunakan library ini untuk menyediakan ikon-ikon seperti contoh ikon dompet atau ikon penghasil atau ikon profil untuk nama mahasiswa. Gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk meningkatkan UX-nya atau user experience. Kemudian ada rig hooks atau user state dan user effects. Nah, kunci dari reaktivitas website saya itu dari request tersebut atau dari user state dan user effects tersebut. Nah, user state sendiri dia itu untuk menangkap input secara real time, sedangkan use effects ya gunanya untuk mensinkronisasi data tersebut. Nah, cara manajemen datanya, salah satu cara saya manajemen datanya agar ketika nanti
hasil lognya tersebut tetap tersimpan atau ketika halamannya di-refresh, eh, saya masih hanya menggunakan local storage. Nah, sistem ini dibangun yaitu memiliki fitur persistence data. Jadi, setiap pengguna menekan tombol analisa atau data tersebut itu, dia tidak hanya terkirim ke rumus fuzzy, tapi juga eh, data tersebut dia itu akan terkonvert menjadi format JSON. Nah, kemudian format JSON tersebut atau data tersebut dia itu akan tersimpan ke memori local browser melalui fungsi local storage. Jadi, aplikasi ini tuh dia itu masih ringan dan tidak memerlukan database server eksternal, tapi dia juga tuh mampu menyimpan riwayat secara permanen. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya, yang dimana tugas saya menjelaskan di sini eh, tentang arsitektur apa yang saya gunakan atau teknologi apa yang saya pakai di website di sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan beasiswa berbasis berbasis Fazis Tokomoto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.